Mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Lakukan secara khusus Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa bekerja langsung dari Tuhan, dan nama Yesus yang dimuliakan. Berkat kami semua Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Akan duduk. Shalom. Sudah yang kasih dan Tuhan, lama kita tidak ketemu ya Pak Petrus ya. Karena corona, saya kata tentang corona itu ingat sekali saudara. Kenapa saudara? Memang kalau belum waktunya mati, tidak bisa mati-mati saudara. Kalau udah waktunya mati, gosok gigi mati saudara. Saya itu waktu zaman corona, saya masih ingat saudara. Saya dijemput dari Surabaya. Dari Surabaya sama sopir saudara. Sopir gereja. Waktu itu dia batuk gini, gitu. Enggak kepikiran saya. Satu mobil, dari satu mobil masuklah ke tol. Sampai Ngawi, udah 1 jam. Lepas masker. Sesaat ini dia ngomong, Pak Daud, saya sebenarnya baru isolasi mandiri Pak. Hah? Pas Delta, saya kena corona positif Pak. Tapi Pak Pendeta nyuruh saya jemput Bapak, ya saya jemput. Hah? Yang jadi pertanyaan, udah satu mobil di samping gini nih, sudah masuk tol. Masuk saya suruh lompat, udah masuk gitu dah. Ah gimana lagi ya, pasrah aja saya dah. Udahlah kehendak Tuhan yang jadi, satu mobil dah. Pendetanya yang ngundang, demi nama Yesus. Jarak 3 meter semua dah. Dan puji Tuhan, saya tuh hampir setiap kali ketemu orang corona. Dan puji Tuhan sampai sekarang negatif. Tidak pernah kena. Nah, saya dicek daya tahan tubuh saya, karena pernah satu mobil semua kena, saya tidak kena. Sampai berapa kali tidak kena terus. Nah, sampai doain gini nih, itu pelindungan Tuhan betul. Nah, akhirnya sama dokter Terawan, dan di vaksin Nusantara sebelumnya dicek dulu daya tahan tubuh saya berapa. Puji Tuhan, daya tahan tubuh saya itu di atas 2 digit manusia normal. Jadi katanya kebal. Terusan ditanya, kamu dulu makan apa? Tak kasih tahu. Sampai sekarang saya makannya apa? Saya makan talas. Talas, ketela, singkong. Setiap hari minum jambu yang merah itu sama apokat. Itu setiap hari, sama seledri, sama wortel, itu setiap hari. Dan puji Tuhan sampai sekarang sehat. Nah 2 tahun saya udah sampai Palu, sampai Bali, pulang pergi naik mobil, ketemu banyak orang, tetap sehat. Tapi yang takut mati masuk mobil aja ada SUV-nya, antivirus. Terusan bentar semprot, sekali kena corona mati. Tapi betul-betul itu pelindungan Tuhan. Bahkan saya kasih tahu, yang takut mati cepat mati. Saya punya mama, waktu itu ayah saya meninggal. Dia ngomong gini, Daud, kok meninggal gini. Nah, mama mau dipanggil Tuhan cepat-cepat. Enggak, aku mau diperpanjang. Nah akhirnya Tuhan jawab iya. Tahu enggak, mama saya kena corona juga udah masuk ventilator macam-macam, kanan kiri mati. Dia kok mati-mati. Terus sampai sekarang dia ngomong, Daud aku minta mati malah tidak bisa mati-mati. Saya ngomong yang takut mati duluan. Jadi lebih baik dalam hidup ini berserah sama Tuhan. Justru apa yang ditakuti itu yang datang. Saya masih ingat antrian di ATM batuk bubar. Mari kita buka Alkitab kita, ada Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Setan datang adalah membunuh, membinasakan, dan menghancurkan.
Setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan menyembuhkan, menyelamatkan manusia. Tidak, cut di sini. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Nah, ada satu anggapan yang salah tentang setan, yang dikira setan itu dari arwah orang mati. Beda, saudara. Nah, ini perlu penjelasan dulu. Karena yang berhubungan dengan kutuk selalu berhubungan dengan arwah orang mati. Gejala gaibnya di situ. Yang dulu disebut setan itu adalah malaikat. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang pertama, yang terkuat, yang namanya Mikael. Siapa saudara? Jenderalnya Tuhan. Yang kedua adalah Gabriel, penghulunya para malaikat. Dan yang ketiga, diciptakan lebih mulia dan lebih sempurna. Dalam kitab Yeskiel dijaga para kerub. Saudara, kalau Pak Petrus datang dijaga kolonel, orang pasti berpikir minimal Pak Petrus adalah presiden, betul enggak? Betul? Tapi kalau dijaganya sama polisi pakai baju oranye, hati-hati dah. Itu tahanan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Lucifer ini dijaga para kerub. Artinya posisi yang sangat mulia di sini. Posisi yang sangat tinggi. Dan Lucifer adalah pemimpin pujian penyembahan kepada Tuhan, kepada Elohim yang hidup. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak Daud kok bisa nyebut nama Elohim, Allah, semua tak sebut supaya enggak ribut. Saya nyebut Allah juga iya, Yahweh juga iya, Bapak iya, Yesua Hamas iya, semua tak sebut. Sehingga apa? Enggak ada yang protes. Yang aliran Yahweh, wah Yahweh. Aliran Allah, Allah. Yang jadi Tuhan aja enggak bingung, kenapa kita bingung? Betul? Gitu aja repot. Nah, Lucifer adalah pemimpin pujian penyembahan sepertiga malaikat Tuhan. Nah, Lucifer dekat dengan Tuhan, secara otomatis tak banyak rahasia tentang Tuhan. Nah, makanya kenapa selalu ada perlawanan antara Tuhan dan setan. Kenapa? Semua yang mirip hal yang tentang Tuhan dibikin mirip, dibikin seperti setan. Maka lawan dari Tuhan adalah setan. Nah, setan ada selalu tiruan Tuhan yang asli. Ibaratnya Rolex Swiss sama Rolex Cina kan gitu. Harganya kan beda, betul enggak? Nah, setan itu selalu yang palsu-palsunya punya. Kenapa? Karena dulunya setan itu adalah malaikat. Dan tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Nah, Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, ingin menjadi Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita tahu banyak tentang kehendak dan rencana Tuhan. Betul? Nah, Lucifer karena tahu banyak rencana Tuhan dan tahu rahasia Tuhan, Lucifer ingin jadi Tuhan. Perlu dia tahu, seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Betul? Seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%. Maksimal itu adalah 80%. Kenapa? Karena saya ngalami. Guru saya sebelum meninggal mengajarkan saya ilmu tahap demi tahap. Ada satu ilmu tersendiri, yaitu rahasia ilmu pamungkas, ilmu terakhir, itu tidak diberikan. Tapi sebelum mati baru diberikan. Karena apa? Mau mati dah. Ini rahasia ilmu terakhir, yaitu rahasia ilmu pamangkang jagat, membelah dunia. Baru diberikan. Nah, baru saya mengerti, oh ini, yaitu kemampuan untuk melihat pergerakan lawan, naluri untuk melihat masa depan. Diajar caranya seperti ini, latihan seperti ini. Gitu udah, baru dia, saya tahu, oh ini rahasianya di sini. Nah di situ saya baru tahu. Dan titik kematian juga ada di situ juga. Titik kelemahan lawan diajar di situ semua. Ilmu pamungkas namanya. Nah di situ saya baru ngerti seorang guru pun tidak memberikan muridnya 100%.
maksimal 80%. Nah, Lucifer merasa udah 100%. Ingin mengkudeta Tuhan. Merencanakan memberontak melawan Tuhan. Melawan Elohim, melawan Allah yang hidup. Nah, Tuhan Maha Kuasa. Terjadilah pertempuran di surga. Jadi perlu tahu dosa yang pertama kali terjadi bukan di bumi, tapi di langit, saudara. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Di langit, saudara. Terjadilah pertempuran di surga. Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Jadilah ular naga tua, Satan, ular naga tua. Nah, dan apa yang terjadi? Maka kenapa kita diciptakan? Manusia diciptakan kenapa? Sudah perhatiin, dari semua ciptaan Tuhan yang paling mulia itu adalah manusia. Lucifer diciptakan lebih mulia melebihi semua malaikat. Untuk menggantikan posisi Lucifer harus diciptakan yang lebih mulia. Karena Tuhan perlu sahabat untuk bicara. Tuhan kita ini ingin selalu bersekutu dengan kita. Betul enggak? Betul? Betul? Nah, diciptakanlah lebih mulia, lebih dahsyat, segambar serupa dengan Tuhan. Nah, ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet loh. Ingat, segambar apa dah? Segambar apa? Serupa. Dan Tuhan berfirman, segala buah biji menghasilkan biji boleh kau makan kecuali di tengah. Lalu kenapa ada perang antara manusia dan setan? Ada, itu semua itu ada sejarahnya, saudara. Ingat, karena manusia mengambil posisinya. Seorang direktur dipecat, jengkel sama yang ganti, betul enggak? Betul? Lucifer dulu malaikat yang paling mulia menjadi malaikat yang paling rendah. Dulu malaikat terkuat menjadi malaikat kegelapan. Dulu posisi tinggi menjadi posisi paling rendah. Dibuang jauh dari hadirat Tuhan. Dulu dekat dari jauh. Dan yang dekat dengan Tuhan penggantinya itulah awal peperangan antara manusia dan setan. Makanya tidak ada setan goda kambing. Tidak ada. Tidak ada. Selalu yang kena kutuk selalu manusia. Yang diarahkan setan selalu manusia. Tidak ada setan itu ganggu kambing limosin, kambing ayam goreng, tidak ada. Yang diganggu selalu manusia. Kenapa? Ini sejarahnya. Karena posisinya diambil. Itulah awal mula peperangan. Ini semua awal peperangan antara manusia dan setan. Nah, di antara semua binatang yang di darat, yang pandai adalah ular. Pakailah ular. Nah, ular berhasil menggoda manusia. Nah, karena itu adalah kebanggaan iblis. Bisa menggoda manusia ciptaan paling mulia. Maka lambang iblis adalah ular. Sebagai simbol kebanggaannya dia. Jelas? Maka ada istilah ular naga tua. Karena apa saudara? Itulah lambang kebanggaannya dia. Jelas? Berhasil menjatuhkan manusia. Seperti kita orang Kristen selalu kalung salib. Betul? 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 Kan tidak ada orang Kristen pakai kalung gambar kampak. Sukai salib, betul? Nah, demikian karena lambang penebusan. Nah, sedangkan iblis memakai ular yang pertama kali berhasil menjatuhkan manusia dan menjadi simbolnya dia sampai sekarang. Makanya segala simbol-simbol perdukunan, simbol-simbol okultisme di seluruh dunia selalu berhubungan dengan ular. Maka ada istilah ular naga tua. Kenapa? Karena itu lambangnya iblis. Kenapa jadi lambang? Kebanggaan iblis berhasil menjatuhkan manusia. Jelas?
Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Iblis dari keinginannya sendiri melawan, mengkudeta, merencanakan pemberontakan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak merencanakan kudeta. Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Ingat, pembunuhan berencana maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Tidak berencana, ada keringanan. Karena spontan, tidak berencana. Yang bunuh orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya? Betul? Makanya manusia diberi kesempatan pengampunan. Iblis tidak. Apa buktinya kita nanti di surga itu memuji menyembah Tuhan dan tidak ada yang mengedarkan kantong kolektor. Buktikan. Memuji menyembah Tuhan dan tidak ada yang khotbah. Nah, sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa adalah malaikat pemuji penyembah. Itu bukti. Kita di surga nanti adalah memuji, menyembah Elohim, menyembah Tuhan. Nah, jadi ingat, manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Dan yang bisa menebus manusia bukan malaikat. Karena manusia ciptaan paling mulia. Makanya perlu Elohim Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Karena yang lebih mulia dari manusia yang bisa menebus. Dan itu hanya satu toh, Tuhan sendiri. Tepuk tangan untuk Tuhan kita adalah. Nah, dari kambing, korban, domba, sapi tidak bisa. Harus Tuhan sendiri yang lebih mulia. Karena manusia sudah segambar, serupa. Siapa lagi? Nah, iblis tidak diampuni. Kenapa? Karena dia merencanakan. Dari keinginan sendiri melawan dan memberontak perang itu. Nah, sedangkan manusia tidak ada keinginan. Makanya tidak ada tujuan setan menolong manusia. Cut di sini. Tidak ada tujuan setan menyelamatkan manusia. Cut di sini. Kenapa? Karena setan tahu tidak ada pengampunan. Jelas? Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari Tuhan adalah setan. Semua ritual kuasa gelap di seluruh dunia. Ingat ya, ritual kuasa gelap di seluruh dunia itu selalu hari Jumat. Sampai ada film The Friday juga. Di Timur Tengah pun tetap hari Jumat. Asia tetap Jumat. Tidak ada malam minggu. Dukun praktek semua seluruh dunia, puncaknya selalu hari Jumat. Betul? Kenapa? Ingat saudara. Apa yang dilakukan Tuhan akan dilawan setan dan menduplikat, menjiplak dari yang asli. Maka apa lawannya berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Itu selalu bersamaan. Lawan itu adalah. Arti berkat adalah kata-kata yang mengikat. Yang menyebabkan keselamatan, kehormatan, kemenangan, kejayaan. Kelimpahan, kekayaan, kesembuhan. Dan kehidupan kekal. Itu berkat. Maka saudara kalau pendeta memberkati angkat tangan. Itu kata-kata mengikat saudara. Blessing. Diberkati engkau waktu keluar, diberkati engkau waktu masuk, diberkati. Itu mengikat. Waktu Musa mengatakan pada bangsa Israel berkat, itu mengikat. Jelas? Itu artinya berkat. Nah, apa artinya kutuk? Kata-kata yang mengikat juga. Yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka. Nah, ingat. Yang disebut hari ke-7, hari Sabtu. Maka Advent itu hari ke-7. Kenapa kita hari Minggu? Hari Minggu, hari pertama kebangkitan Tuhan. Amin. Berarti hari yang ke-6
adalah hari Jumat. Dan hari yang ke-6 pula, ingat Tuhan menciptakan manusia dan memberkati manusia dengan berkat masa depan. Beranak cuculah, kuasai bumi. Beranak cuculah, kuasai bumi. Betul? Ingat, ini berkat anak cucu diberkati. Berkat anak menguasai bumi. Tuhan memberkati manusia dengan masa depan. Tapi setan menggunakan hari ke-6 pula untuk mengikat manusia dengan nama kutuk masa depan. Makanya semua ritual kuasa gelap selalu berhubungan dengan hari ke-6. Nah, sering para pendeta hamba Tuhan mendoakan pembatalan kutuk. Itu ada 2. Masa lalu. Berhubungan dengan kakek neneknya. Atau masa lalu dia. Betul? Betul? Ya. Yang kedua, saat ini. Betul? Tapi lupa ada yang ketiga yang sangat penting. Padahal itu puncak semua ritual. Hari ke-6, masa depan. Maka dalam doa pelepasan, pembatalan kutuk. Waktu saudara bertobat lahir baru, pembatalan kutuk apa? Masa lalu. Betul? Betul? Masa lalu, saat itu. Betul? Tapi tidak ada pembatalan kutuk masa depan. Padahal masa depan ini penting sekali. Makanya sering kejadian, waktu belum bertobat, dia itu main dukun, laris tokonya. Begitu bertobat bangkrut habis. Dan dia nah repotnya yang jelasin juga salah. Ngomongnya apa? Ayub juga demikian, dihabisin Tuhan dulu, cuci gudang gitu lah. Nah, setiap bertobat cuci gudang kan yang dicuci yang susah. Nah, yang jadi pertanyaan, ingat ya, Ayub tidak ada perjanjian setan. Ayub tidak ada hubungan dengan kuasa gelap. Alkitab berkata Ayub orang benar. Tidak ada hubungan dengan okultisme. Jelas? Tidak ada hubungan dengan apa, saudara? Tidak ada. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan, iblis mencobai. Tapi adanya pemulihan. Nah kalau kasus ini kan beda. Ini berhubungan dengan kuasa gelap. Nah ini harus di-cut di sini saudara. Perbedaannya harus stop di sini. Antara Ayub dan masalah kuasa gelap ini. Nah waktu kita doa, kita bertobat, lahir baru, itu masa lalu dan saat itu. Tapi yang tidak diperhitungkan adalah masa depan. Sehingga pada waktu bertobat, setan tidak bisa nyerang dirinya. Nyerang keluarganya, tidak bisa. Tapi ada satu yang belum dibatalkan, yaitu masa depannya. Begitu dia bertobat, kerja apapun gagal, habis. Begitu bertobat, ada yang kutuk masa depan. Misalnya orang tuanya pasang susu, terkena kutuk apa? Kawin cerai atau perawan tua. Begitu bertobat, expired kadaluarsa. Setiap kali mau menikah gagal, semua mau menikah gagal. Cantik enggak laku, sayang sekali. Lebih baik lumayan tapi laku, betul enggak? Betul? Betul? Makanya yang mau menikah, ingat saudara, pesan saya satu. Menikah. Sebelum menikah ingin punya istri cantik, model gini, macam-macam saudara. Tapi setelah menikah 3 bulan, cantik tuh hanya 3 bulan doang. Yang penting tanggung jawab dan bisa diajak bicara, betul lah. Yang setuju angkat tangan. Istri cantik model apapun, stroke. Setuju? Betul? Kan penting bisa diajak ngomong, betul? Nah jadi ingat kutuk ini bicara tentang masa depan. Maka harus ada dalam doa pemutusan kutuk. Itu mematahkan kutuk masa depan. Bukan hanya masa lalu. Jelas sampai di sini. Nah, apakah setan bisa memberkati? Ingat saudara, setan bukan pencipta. Alkitab berkata setan pencuri. Mencuri damai sejahtera, mencuri berkat, mencuri.
dari hidup kita. Kenapa? Karena setan itu bukan pencipta. Beda dengan Tuhan, Tuhan adalah pencipta. Yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya saudara. Nah, rezeki itu diambil dari mana? Nah, sebelum bertobat ada namanya keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Orang Kristen atau bukan, tidak ada urusan agama di sini. Bisa merasakan datangnya malam dan datangnya siang. Betul? Demikian di bawah kolong langit ini. Setiap manusia udah diberi berkatnya masing-masing. Setiap manusia diberi rezekinya masing-masing. Nah, buktinya apa? Tidak usah banyak-banyak. Ada pendeta yang gemuk. Gemuk. Tapi ada juga pendeta kurus miskin. Lah gimana? Doanya sama-sama ini. Rezekinya beda. Tidak usah banyak-banyak. Ada preman kelas nasional, ada preman kelas terminal. Betul? Sama-sama preman aja rezekinya beda. Kita punya anak aja rezekinya beda. Ada Kristen yang kaya, ada Kristen miskin. Ada Hindu Buddha kaya, ada Hindu miskin. Itu berkah. Rezeki udah ada masing-masing. Takaran mangkok piring masing-masing. Bedanya kalau kita percaya Yesus dijamin ke surga. Dan kalau kita setia berkat itu ditambahkan. Amin. Nah, kalau orang minta kekayaan sama setan itu diambil dari mana? Rezeki anak cucu. Kalau rezeki anaknya gede, wah orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi terkena kutuk, tidak bisa nikmati kekayaan, stroke, sakit gula, gini tak. Tapi kaya. Begitu orang tuanya mati, selesai, habis, bangkrut total. Anaknya kerja apapun bangkrut habis. Karena rezekinya diambil orang tuanya dulu. Nah, anaknya ini terkena 3 kutuk. Masa lalu, saat itu, dan masa depan. Ini yang perlu diputuskan. Nah, kebanyakan dalam doa masa lalu sama saat ini. Bukan masa, padahal yang paling vital dan utama itu masa depan. Kita mau menikah juga karena masa depan. Kita mau punya anak juga masa depan. Kan tidak mungkin kita mau menikah masa lalu, betul? Betul? Kita menikah untuk masa depan, bukan untuk masa lalu, betul? Semua kan untuk masa depan. Nah, kutuk ini perlu diputuskan. Nah, begitu orang tuanya mati, anaknya gagal semua habis. Terkena 3 kutuk ini. Nah, kalau orang punya jimat keselamatan, itu keselamatan anak cucu dipindah orang tuanya. Nabrak mobil selamat, nabrak motor selamat, nabrak kereta api tetap mati. Kereta. Itu nanti anak cucunya sering kecelakaan, sakit-sakitan. Dan miskin, karena dia diambil duluan sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata, setan pencuri. Dalam dunia setan tidak ada ilmu baru. Jelas? Karena bukan pencipta. Jelas? Jelas? Bukan apa saudara? Bukan pencipta. Kat di sini saudara. Jelas? Jelas? Nah, kalau rezeki anak cucunya tukang beca. Sekalipun minta ke setan tetap beca, tetap miskin. Makanya sama-sama minta setan ada yang tetap miskin. Karena tergantung rezeki anak cucunya. Dan tidak bisa menikmati, semua hancur. Ingat, kat di sini, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Dan tidak ada tujuan menolong manusia. Kat di sini. Kenapa? Karena dia tahu tidak diampuni. Ngapain? Dan ingat, setan tidak mau sendirian di neraka. Digodalah manusia. Karena itu awal peperangan, awal permusuhan. Jelas? 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 Nah, jadi dalam doa pemutusan, itu harus ada doa pemutusan masa lalu, saat ini, masa depan. 3 ini harus, saudara. Nah, sedangkan banyak gereja, 2 aja. Padahal nomor 1 yang ini, saudara. Yang vital tuh ini, saudara. Karena kita tidak hidup dari masa lalu, kita hidup untuk masa depan, betul? Nah, masa depan hancur-hancuran gimana, betul enggak? Makanya ada, Pak, saya ini sudah bertobat. Tapi setiap kali saya mau menikah, batal terus. Karena saya dikutuk sama orang tua saya. Nah, yang jadi pertanyaan, itu kutuknya apa? Masa depan.
Betul enggak? Nah, maka kutuk masa depan itu perlu diputuskan. Paham saudara? Udah ngerti? Masa depan. Jadi saudara harus mulai cara berpikir harus mengerti. Nah, apa tandanya kalau kita hidup dalam kutuk itu? Pertama, sering mimpi ketemu orang mati. Itu roh setan yang menyamar. Ingat, setan bukan dari orang mati, tapi malaikat yang jatuh dalam dosa. Bedanya di situ. Kedua, ini adalah, jadi ingat, tanda-tanda kalau ada kutuk. Ada setiap malam tertentu, malam Jumat, ada bau busuk menyengat, breng lewat. Pak, kalau bau busuk menyengatnya itu menetap, itu bau got. Nah, jelas ketiba kalau ini jenis bangkrut sial. Nah, kalau ada bau wangi, lewat. Setiap malam Jumat, pasti Jumat ada. Karena kuncinya di situ. Itu berhubungan dengan masa depan. Lewat, kembang kantil melati. Nah, itu kutuk masa depan. Itu rumah tangga hancur atau perawan tua. Nah, kalau secara alam roh, saya lihat itu kayak kabut gelap. Tertutup. Nah, jelas? Paham? Ya, jelas? Nah, ketiga, mimpi dewa-dewa masa lalu atau berhubungan dengan binatang, ular, buaya. Jelas? Mimpi ini selalu banyak ular dan buaya. Nah, Pak, kalau mimpinya babi, itu babi goreng. Gak ada urusan. Jadi mimpi selalu berhubungan dengan apa? Buaya. Jelas? Nah, kalau ada tanda-tanda gaib seperti itu, atau dia merasa selalu diikuti bayangan hitam, ngelihat terus. Nah, itu namanya kutuk masa depan. Itulah yang harus diputuskan demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Yeshua Masiah. Itu putusin. Cut di sini. Jelas? Jelas? Nah, jadi kalau dalam dua pelepasan, masa lalu, saat ini, masa depan. Dan tiga ini tidak boleh diputus, harus ada semua. Karena ini berhubungan semua. Dan Pak, kalau misalnya saya kerja gagal terus, nah belum tentu kena kutuk, dasar goblok kan gitu. Nah, tentang nasib dan takdir. Mungkin saya beda prinsip dengan saudara, tapi ini prinsip saya. Karena saya diajar dari semua kejadian, umur 9 tahun. 9 tahun. Kakek saya itu dulu dari peta, pembela tanah air, zaman Jepang. Itu guru saya. Dia satu letingnya Ahmad Yani. Jadi dia pejuang dan dia adalah militer. Nah, waktu Indonesia merdeka, dia gabung dengan tentara militer atau kembali ke rakyat sipil. Nah, kakek saya minta kembali ke rakyat sipil. Dan kakek saya lah yang mendidik saya dengan cara yang keras sekali. Mungkin melebihi batas manusia. Nah, ada kata-katanya beliau yang tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya. Kamu boleh berkata dalam hidup kamu saat ini, aku manusia paling jahat di muka bumi. Tapi setelah aku mati, kamu akan berterima kasih kepada saya bahwa sudah menciptakan manusia yang terkuat dalam sejarah. Dan kenanglah kata-kata saya. Orang melihat kamu akan melihat saya. Waktu itu umur 9 tahun. Nenek saya itu tukang ramal. Tapi saya diajar tidak boleh percaya ramalan. Nah, lucu tuh ada. Nah, kakek saya ngomong sama saya, kamu ingin tahu apa artinya nasib dan takdir ditentukan oleh apa? Perlu kamu tahu,
Setelah kamu mengalami ini, baru akan saya jelaskan apa artinya nasib dan apa artinya takdir. Takdir itu hanya ada dua. Kamu lahir dan pasti mati, itu takdir. Siapa yang setuju angkat tangan? Lahir pasti mati, itu takdir. Nasib beda. Beda gimana? Kamu ingin tahu? Guru saya ngomong, apa yang kamu takuti dalam hidup kamu? Katakan, laparlah. Siapa yang setuju takut lapar? Betul? Kalau kamu harus menjadi apa yang kamu takuti itulah, jadilah yang ditakuti itulah. Itulah hidup. Kalau kamu takut mati, jadilah kematian itu. Kalau kamu takut setan, jadilah setannya. Oh gitu guru? Iya. Kamu ingin tahu? Takut lapar? Ayo ikut saya. Dibawalah saya di hutan. 1 minggu lebih saya dilatih cara menggunakan pisau. Cara bertarung, cara berburu. Saudara. Dan dikasih tahu kalau kamu di hutan harus cari aliran air. Harus seperti ini, diajar dulu. Saudara. Seminggu lebih itu diajar. Ayo, udah diajar kan? Ya. Dibawalah di hutan saya. Kamu ingin tahu nasib dan apa itu takdir. Artinya takdir, kamu lahir dan pasti mati. Nah sekarang nasib itu beda. Ini pisau, 1 pisau. Pisau yang untuk militer. Slap, tusuk gitu. Air 1 botol. Di hutan. Kamu saya bekali ini. Kamu mati atau hidup ditentukan nasib kamu di sini. Ditinggallah saya di hutan sendiri. Sebulan. Baju hanya 1 sama celana. Apa yang terjadi? Apa yang diajarkan itu yang saya lakukan. Cari air dulu. Makanya saya pernah makan tikus, sudah saya makan. Kucing saya sudah makan. Ular sering saya makan. Makanya saya bisa makan kucing, tikus, apa saja bisa. Karena untuk bertahan hidup di dalam hutan itu. Nah, dan harus berjuang bertahan. Nah, setelah itu, sebulan kemudian guru saya datang, guru saya datang. Kamu hidup atau mati? Hidup. Tidak taunya dia itu jarak 1 kilo ngawasi saya terus. Tapi saya tidak tahu, dia ngomong, awasin kamu terus. Dia mulai memberitahu saya, itulah hidup. Nasib ditentukan dirimu sendiri. Sekarang tak jelasin, dia bilang gitu. Yang Maha Kuasa itu sudah menyediakan tempat untuk kamu rezeki sekian. Tetapi kalau kamu hanya diam saja, tidak akan ada itu. Harus kamu yang melakukan, kamu berusaha, kamu mengerjakan untuk mendapat itu. Dan yang kedua, ingat, supaya dapat itu harus ada 1, semangat kamu. Semangat kamu tidak boleh padam. Kamu tidak boleh menyerah dalam posisi situasi apapun dalam hidup kamu. Pelajaran survival hari ini menentukan nasibmu di masa depan. Artinya apa? Kalau kamu bisa hidup di hutan, kamu pasti hidup di kota. Dalam kondisi apapun juga. Karena kamu sudah menjalani 1 pisau dan 1 botol air. Nah, karena nasib itu ditentukan dirimu sendiri. Rezeki sudah ada, disediakan yang Maha Kuasa. Bagaimana engkau berusaha, itu aja. Nah benar saudara. Baru saya mengerti. Dan dia beritahu saya, kekuatan terbesar dalam hidup kamu bukan nama bayangan saya. Aku tidak memberikan kamu harta dan kekayaan. Dan senjata yang terhebat bukan di tangan, pedang atau keris. Tapi senjata yang terkuat ada di dalam hatimu. Siapa yang setuju saudara? Di dalam apa saudara? Hatimu, yaitu semangatmu untuk bertahan hidup. Dari kejadian itulah saya mulai melangkah. Melangkah gimana saudara? Mulai saya diajar, dilatih macam-macam. Setelah saya bertobat,
Saya memulai bisnis. Saya memulai bisnis 100.000 sampai jadi pabrik plastik tanpa utang bank sampai sekarang. Karena waktu itu selalu saya berkata, kalau di hutan aku aja hidup, apalagi di kota. Saya berjuang terus, tidak boleh menyerah selama saya masih punya semangat hidup. Nah, itu yang saya ajarkan ke anak-anak saya. Nasib ditentukan dirimu. Engkau harus berusaha untuk mengerjakannya. Maka nenek saya ngomong, orang yang percaya ramalan itu wong edan. Ngalup kere, hidup halusinasi. Nah, tetapi ingat, biar mereka percaya karena itu order gitu. Itu nenek saya sendiri. Ditentukan oleh apa saudara? Nah, jadi dalam doa pemutusan, ini saya semua, darah Yesus, hancurkan segala kutuk atas hidupku, kutuk masa lalu, kutuk keturunan, dan kutuk masa depan. Kami hancurkan, kami putuskan demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Amin. Jelas? Dan kalau saudara punya toko atau restoran atau pabrik, saya doa setiap hari. Karena orang itu baca mantra, sumpah serapah, itu bicara kutuk masa depan semua. Saudara. Bikin bangkrut kan perusahaan, berarti masa depan perusahaan habis. Kan gitu. Itu kutuk masa depan. Doanya gini, darah Yesus hancurkan mantra tempat ini. Darah Yesus hancurkan kutuk tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus buka berkat tempat ini. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Jadi satu hal pesan saya, nasib ditentukan kemauanmu. Siapa yang setuju angkat tangan darah? Karena berkat sudah ada di depan. Tinggal engkau bagaimana mengambilnya. Bagaimana engkau mengerjakannya. Seperti saudara. Kalau ingin gereja bertumbuh, harus keluar memberitakan Injil. Bukan hanya doa, makan steak, makan hamburger, kena kolesterol, cepat mati dah. Betul? Harus keluar, betul? Harus mengerjakan, harus mengelolanya. Pemahaman saya seperti itu. Mungkin ada perbedaan ya, karena saya kan hidup perjuangan seperti itu. Nah seperti saya waktu zaman pengawalan presiden, zaman Pak SBY dulu, sama Pramono Edi, Daud siap perintah, berangkat saudara. Berangkat pakai apa saudara? Berangkat aja, naik motor, naik apa, pakai berangkat, taunya beres gitu saudara. Set jalan, dah, tek lokasi, titik lokasi, titik koordinat, navigasi darat ini semua, tek sama bentuk tim, oh iya menghadapi teror gimana, udah menghadapi setan, menghadapi anti teror, terorisme kan gitu saudara. Kalau hanya berdoa, haleluya, haleluya, enek bom ya. Nggak harus berusaha, betul gak? Caranya gini-gini mana, semua harus ada. Dan dalam hidup harus berani gagal, berani mencoba. Pokoknya begitu ada setitik peluang, sikat udah. Pokoknya berani gagal. Oke? Ya. Sekali lagi Bapak Ibu boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Daud. Mungkin boleh standby bentar karena kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu kita belajar bersama-sama hari ini juga pengertian baru. Kenapa dari dulu orang tua kita bahkan kita kalau ngomong ke anak-anak bahwa jangan keluar hari Jumat. Nah itu jawabannya ya. Apalagi Jumat malam seperti itu. Dan Jumat kita Kliwon. Jumat Kliwon, apalagi Jumat Kliwon loh. Jangan pergi kemana-mana. Kita tahu jawabannya dan juga kita belajar bahwa jangan sesuatu yang serba instan dan kita cari yang aneh-aneh karena itu akan mengikat kita dan itu hanya membuat kita menjadi senang sesaat aja ya Pak Daud, tetapi itu mengikat anak cucu kita sampai ke bawah seperti itu. Pak Daud mungkin boleh duduk di sebelah sini, silakan. Bapak Ibu kita akan mulai dengan sesi tanya jawab, jadi sudah cukup banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram kita secara DM dan tim media sudah memilih beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan dan nanti Pak Daud akan menjawab untuk kita semua. Di luar itu kita juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang di dalam ruangan ini ingin bertanya. Tim Asyir boleh bangkit berdiri.
Tim Asyir boleh bangkit berdiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tim Asyir kita. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan selama ini, ada pergumulan yang ingin, saya butuh sesuatu jawaban yang firm seperti itu, mungkin Bapak Ibu boleh bertanya. Tapi kalau bisa pertanyaannya hanya seputar yang biasa-biasa dan lain-lain, Bapak Ibu bisa melihat atau mencari di YouTube banyak. Nah, ini adalah tim Asyir kita. Jadi sambil nanti tanya jawab, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung memanggil tim Asyir kita, akan diberikan kertas, silakan dicatat, nanti kita kumpulkan dan tim media juga akan bacakan seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini adalah tim Asyir kita yang berdiri. Oke, silakan duduk Pak Daud. Mau wawancarain Pak Daud. Jangan mental nih saya nih Pak Daud. Ya, boleh mungkin kita munculkan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk melalui Instagram kita. Tim media. Oke, nih Pak, ada pertanyaan pertama. Kapan kita tahu bahwa nasib jelek itu merupakan dari akibat perbuatan setan atau orang yang jahat sama kita? Dan bagaimana cara untuk mengubahnya Pak Daud? Yang nomor satu, seperti saya jelaskan tadi, selalu ada gejala-gejala berhubungan dengan yang gaib. Yang apa Dada? Gaib. Arti gaib itu adalah hal yang misterius, hal yang rahasia. Contohnya mimpi ketemu orang-orang yang mati atau dewa-dewa masa lalu, setelah itu selalu dibayangi oleh roh-roh. Dan ada bau-bau seperti tadi tiap malam Jumat. Selama tidak ada hal-hal gaib seperti itu, berarti itu memang dasar orangnya. Pak Daud, kalau baunya itu hanya di malam Jumat atau bisa di malam Rabu, malam Senin, malam Selasa, tapi continuous, maksudnya sering? Iya. Sama aja ya Pak? Sama aja. Jadi, tapi intinya kalau Jumat itu puncaknya gitu loh. Oke, jadi tidak harus Jumat itu adalah puncaknya, tetapi tidak harus di hari Jumat, tapi hari-hari lain pun tanda-tanda itu sering muncul terhadap orang tersebut. Iya, dan didatengin mimpi-mimpi yang berhubungan dengan ular dan buaya. Ular dan buaya, oke. Thank you Pak Daud. Selanjutnya, yang masih mau bertanya dengan tim Asyir juga masih bisa dikumpulkan ke tim Asyir. Oke, bagaimana cara kutuk itu bisa turun pada kita Pak? Maksudnya kita sudah menjaga hati kita sudah menjaga diri kita, dan bagaimana kutuk itu bisa turun? Kutuk itu datang tidak terduga dan bisa setiap saat. Contohnya dikirimin dukun. Kedua disumpahin orang tua. Ketiga dari kakek nenek kita, orang tua. Misalnya kakek nenek sebelum meninggal dia punya pegangan dan pegangannya belum dilepas. Begitu dia meninggal cari pengganti. Nah roh ini datang. Datangnya bisa waktu. Dan bisa dari lahir, bisa. Dari lahir tiba-tiba sudah terkutuk, maksudnya sudah ada kutuk di dalam dirinya Pak? Okay. Nah tapi ingat, makanya ada doa pembatalan kutuk masa lalu, masa depan, dan saat ini. Nah paling aman dalam hidup saya, dalam hidup saudara semua, itu doa setiap hari, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengnya aku. Dalam nama Yesus, roh-rohku itu keluar dari nama Yesus. Udah doa itu aja setiap hari. Setiap hari Pak, nanti kita akan praktekin bersama-sama juga ya Pak, setelah sesi ini. Supaya ada kerjaan juga. Oke, selanjutnya boleh. Oh Pak, saya mau nanya nih Pak, sepengalaman Pak Daud, ada nggak kutuk yang paling susah untuk dipatahkan Pak? Atau semua ya selama kita berdoa pada Tuhan Yesus, minta darah Yesus sucikan kita, kutuk itu akan hilang? Nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi darah Yesus berkuasa ya Pak? Iya, tapi kok serangan kuasa gelap pernah. Serangan kuasa gelap yang pernah saya hadapi dalam hidup saya, itu pada waktu tahun 2011. Berarti 12 tahun lalu lah. Iya 2011. 2011. Dan waktu itu saya dipanggil Ibu Presiden. Dan waktu itu perintah khusus untuk mengalahkan ilmu gaib dari India. Nah, itu melawan Sai Baba. Oh, jadi ilmu gaib pun bisa pindah negara ya Pak? Tergantung tingkatannya. Oke. Nah, kebetulan sebelum saya bertobat, saya menguasai santet 3 benua. Antar lintas negara bisa,
Dan keahlian dulu kan saya kan menyetop jantung. Nah makanya banyak yang mati serangan jantung. Nah itu diperintah untuk menghadapi dan saya jalankan. Ya. Dan waktu itu 2011 itu selama 3 bulan. Nah saat itu saya hampir was-was ya. Karena itu tugas khusus yang harus saya lakukan. Saya itu pamit sama istri saya, sama anak saya dan bikin wasiat. Karena yang saya hadapi adalah lawan yang seimbang. Nah, waktu menghadapi lawan yang seimbang itu baru berpikir. Nah, setelah itu baru saya berangkat menjalankan tugas. Itu 3 bulan. Dan waktu itu langsung dari Pramono Edi Wibowo, terus untuk kedutaan di India, untuk pastikan jam dan tanggalnya dan detiknya. Kan intelijen beda dengan ini. Terus lawannya gimana, posisi di mana, jam sekian, oh selesai jam sekian, selesai. Itu lawan paling berat. Tapi semua, pokoknya setiap serangan, setiap kutuk yang ada pasti kita bisa patahkan. Iya, Ya. yang penting dalam hidup kita maju dulu urusan belakang. Maju dulu urusan belakang ya. Jangan takut untuk maju dulu Bapak Ibu. Ya. Siapa yang setuju? Orang kalau mau menikah kan penting berani maju dulu. Kalau enggak berani maju, kapan nikahnya? Tiba-tiba sadar usia 50 baru sadar expired kadaluwarsa. Setuju? Penting maju dulu urusan apa? Belakang. Iya, oke. Terima kasih Pak Daud. Ada pertanyaan selanjutnya, boleh tampilkan? Atau sambil menunggu Pak Daud. Kenapa sih ada orang baik, berpendidikannya sudah cukup, hubungan dengan orang tua atau suami istri baik, maksudnya tidak ada masalah, hidupnya benar, tapi kenapa kok waktu menjalankan hidup kayaknya susah, kayaknya mereka merasa aduh sial seperti itu Pak Daud. Bisa ada kutuk masa depan, atau kedua memang dasar orangnya males, atau goblok gitu loh. Nah, jadi tergantung situasi juga. Ya, jadi tergantung dengan situasinya seperti apa ya Pak? Iya. Dan kenapa sih Pak, biasa kan ada orang suka, sering lah bukan suka, tapi sering untuk didoakan, untuk pelepasan dari kutuk yang lain-lain. Tapi kenapa hidupnya masih jelek-jelek aja Pak? Gimana? Maksudnya udah doain nih pelepasan, doain kutuk untuk dihilangkan dan yang lain-lain. Tapi hidupnya masih begitu-gitu aja Pak. Artinya dia pertama kurang pinter, kedua takut gagal. Takut gagal. Takut mencoba. Pokoknya dalam hidup ini satu, harus berani gagal. Dan mencoba. Karena mungkin sebelumnya dia sudah gagal, dia merasa kalau saya kerjakan lagi pasti gagal, seperti itu ya Pak. Kalau saya diajar, selama kita ada nafas, masih ada kesempatan. Oke. Kasih Pak Daud. Thank you. Ada kata-kata ini saya masih ingat. Jadi kalau saya waktu di pengamanan khusus dulu, komandan saya selalu beritahu saya itu Edi Wibowo. Ingat, kegagalan tidak bisa dibayar dengan nyawa dan darah kalian. Di dalam tugas ini, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Oke, jadi maju dulu aja seperti itu ya Pak. Pokoknya begitu berangkat sampai selesai. Oke. Nah, dan puji Tuhan ya, puji Tuhan tuh saya 10 tahun mengabdi tugas untuk itu tidak pernah gagal dalam tugas. Ya. Buktinya ada, saya masih hidup. Dan Tetap ada perlindungan Tuhan. Ya. Satu perlindungan Tuhan, Ya. kedua tim saya yang masih hidup tinggal 3, termasuk saya. Ya. Nah, salah satu tim saya ada yang dimakamkan dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang gugur dalam tugas. Ya, oke. Thank you Pak Daud. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Apakah kematian Tuhan Yesus yang biasa diperingati dengan Jumat Agung yang memiliki makna kemenangan atas maut
memiliki hubungan dengan praktik okultisme di hari Jumat? Yang jelas kematian Tuhan Yesus itu adalah mematahkan, membebaskan kita dari segala kutuk. Tidak ada urusan dengan okultisme. Tidak ada urusan dengan okultisme. Oke. Oke. Ada pertanyaan lain? Dari tim media? Masih ada? Pak, saya mau nanya, bagaimana sih ciri-ciri orang itu hidupnya di dalam kutuk atau dikuasai kutuk, Pak? Dan apakah orang sekelilingnya bisa melihat bahwa orang tersebut lagi di dalam kutuk? Ya selalu ada penampakan-penampakan dan mimpi-mimpi yang berhubungan dengan roh. Mimpi-mimpi yang berhubungan dengan roh. Kadang ada juga manusia yang memang kalau kita tahu itu kena kutuk atau enggak, kita harus ada namanya karunia membedakan roh. Betul. Ya. Jadi kalau diri kita misalnya lagi kena kutuk, ada tanda-tanda yang terjadi di dalam hidup kita seperti itu, Pak. Seperti kalau ada orang kena kutuk, saya ngelihatnya seperti kayak kena kabut gelap. Kalau Pak Daud yang melihat. Oke. Tapi kalau diri kita sendiri yang saat itu kena, Pak. Nah itu apakah harus ada mimpi? Pasti ada hal gaib. Oke. Tanpa itu enggak mungkin. Karena itu berhubungan dengan roh ya. Pasti ada 1-2 kejadian yang menyertai terlebih dahulu seperti itu ya Pak Daud ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya? Ada pesan saya satu. Boleh. Kalau ikut Tuhan enggak usah neko-neko. Ya. Betul. Jalan aja, ada apa, hadapi seperti itu ya Pak ya. Kita thanking dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada lagi sih Pak. Dimimpiin orang mati setelah beberapa hari orang tersebut meninggal. Oh ini sering banget nih. Saya juga sering banget mendengar, ada yang habis meninggal, kerabat, saudara yang lain-lain. Kok tiba-tiba dimimpiin dan mimpi itu sering 1, 2, dan 3 kali. Bisa karena memori kenangan masa lalu. Tapi kalau sampai berbulan-bulan berarti ada ikatan kutuk alam kubur di alam bawah sadar. Ini harus diputuskan demi nama Yesus. Itu terjadi dengan sendirinya Pak? Sampai berbulan-bulan. Jadi kalau hanya sesekali itu mungkin karena memorinya, karena memikirkan dan lain-lain, sehingga waktu tidur tidak sengaja kestimulus keluar mimpinya tersebut. Tapi kalau itu terjadi berterus-terusan, maka ada ikatan kutuk dalamnya dan itu harus dipatahkan, didoakan. Oke. Waktu kita berdoa untuk mematahkan kutuk, Pak, kita cukup dengan diri kita sendiri gitu ya, atau kita harus ya ke hamba Tuhan seperti itu. Karena kan banyak nih yang menentukan bebas kutuk atau tidak itu adalah diri orang tersebut. Hamba Tuhan itu hanya membantu, membimbing saja. Oke. Lepas dan tidaknya tergantung imannya. Sekalipun saya doain sampai tumpang kaki, tumpang tangan, sampai guling-gulingan, kalau dia tidak mau lepas juga enggak bisa. Karena kan kadang mikirnya, kalau nggak tanpa hamba Tuhan, apalagi sama Pak Daud, aduh kurang ampuh seperti itu Pak. Jadi diri kita sendiri ya Pak ya, diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Pertama, keputusan kita. Kedua, iman kita. Jadi kalau waktu kita berdoakan putusan kutuk harus yakin dirimu sudah bebas. Ya. Itu dari iman kembali ke iman. Ya. Oke. Terima kasih Pak Daud. Kalau misalnya punya kemampuan indigo ya atau bisa melihat sesuatu lah, apakah itu kutukan atau itu anugerah? Itu kutuk. Oke. Anak di bawah usia 5 tahun bisa lihat setan. Itu bukan anugerah. Itu kutuk. Dari kakek neneknya masuk ke menitis ke roh itu masuk ke keturunannya. Biasanya itu keturunan kedua, ketiga sampai keempat. Ya. Dengan ciri setiap kali dia bisa ngelihat setan sewaktu-waktu, itu kutuk. Ya. Itu berhubungan dengan kutuk keturunan. Nah, beda dengan karunia Roh Kudus, itu didapat setelah bertobat dan tidak bisa digunakan setiap saat. Saat tertentu Tuhan kehendaki baru lihat. Ya. Kita harus membedakan gini. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan hewan bisa merasakan adanya setan. Contohnya anjing, kalau ada setan lewat, au, bukannya saya mirip dia. Au atau guk seperti itu Pak, sama aja Pak. Nah itu
Setan lewat. Kita di tempat angker, walaupun tidak ada karunia yang membedakan roh, pasti terasa insting kita. Ya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan hewan bisa merasakan. Tapi tidak semua manusia bisa lihat setan. Cut di sini, yang membedakan di sini. Nah, kalau dia bisa melihat setan sewaktu-waktu, sesukanya dia pasti kutuk. Sewaktu-waktu sesukanya dia itu dengan arti seperti apa nih Pak? Dia ingin melihat, langsung lihat. Oke. Beda dengan karunia Roh Kudus. Beda. Saya sendiri pun tidak langsung bisa lihat. Kalau Tuhan kehendaki saya lihat. Tapi merasakan bisa, karena itu udah insting dari kecil. Ya, ya. Wah ini orang ini kena tahu. Misalnya gini, saya bisa naik sepeda, oke? 10 tahun enggak naik sepeda, sekarang naik sepeda bisa enggak? Masih bisa sih. Masih bisa. Masih bisa. Nah, insting itu enggak bisa hilang selama kita hidup. Insting saya dari kecil ketemu setan, bahkan jadi setan. Nah, tapi kemampuan melihat itu hilang, enggak bisa. Kecuali Tuhan kehendaki. Ya. Tapi merasakan orang ini kena setan atau tidak, tahu. Tahu ya, oke. Nah, Jadi itu, dan seperti itu harus dipatahkan juga Pak? iya. Oke. Jadi penting harus diputuskan namanya kutuk garis keturunan, kutuk masa lalu. Oke, Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? udah cukup? Oke, terakhir ya, kita sudah jam 12 lewat. Jadi, apakah orang percaya Kristen bisa kena santet? Nah, Kecuali ada celah yaitu akar pahit, kecewa, dendam. akar pahit, kecewa, dan dendam. Iya. Oke. Mudah cara ngalahkan santet. Orang yang suka tertawa ndak bisa disantet. Tapi jangan ketawa sendiri. Kedua, kalau kita hidup dalam Tuhan. Ada satu pelajaran yang saya dapat yang mesti ini agak kaget orang. Orang yang pelit itu paling mudah disantet. Orang ya, waduh. Aduh. Waktu itu saya ditanya sama Ibu Gimana Presiden. begini jawabnya nih? Almarhum ya, Ibu Presiden almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Waktu itu saya dipanggil di Cikias, sama ada ajudan juga waktu itu. Saya ditanya, Pak Daud, siap Ibu, supaya ndak kena santet, dikerjain ilmu hitam, itu gimana Pak Daud? Ibu banyak sedekah, kan beliau Muslim, banyak nolong orang, terusan bagi-bagi untuk orang-orang miskin, fakir miskin dan para janda. Tentang para janda saya masih ingat. Di gereja ada persekutuan para janda, betul? Ya. Tapi tidak ada persekutuan para duda. Betul Pak Petrus? Ya. Janda-janda zaman sekarang itu pergumulannya berat. Jadi kalau saudara ada yang mau cerai, jangan cerai. Karena jadi janda zaman sekarang lebih berat daripada zaman dulu. Saingannya pertama sesama janda. Betul? Ya, ya, Pak. Kedua sesama wanita. Ketiga sama laki-laki. Homo, gay, bencong banyak. Betul enggak? Ya, betul? Betul. Betul? Yang keempat waria. Jadi ingat, saudara punya suami laki-laki normal, udah kamsia sama Tuhan. Coba para suami ngelihat istrinya, para suami ngelihat istri, aku bersyukur. Dan para istri melihat suami, aku juga. Seperti itu. Gini, penting normal dulu. Ya. Saya kan pernah ngelayanin. Itu di Jawa Timur, di Malang. Umurnya 40, udah menikah, sudah 10 tahun lebih. Dia konseling sama saya. Pak Daud percaya enggak saya ini masih perawan? Kaget saya. Udah nikah 10 tahun lebih kok masih perawan? Ada Pak Bu, suami gua homo. Hah? Bayangan. Zaman sekarang loh saudara. Pendeta gay juga ada. Homo juga ada. Jadi saudara, yang kalian berpikir mau cerai, batalkan semua niatnya.
asal suamimu normal laki-laki, udah kamsia sama Tuhan. Para laki-laki ya setuju angkat tangan. Betul? Apalagi cinta Tuhan. Cinta Tuhan kayak normal. Itu mujizat. Betul? Betul. Wah ini bapak-bapak. Jadi jagailah pasangan Anda yang ada saat ini seperti itu. Ikat kencang-kencang. Karena itu. yang ngerebutin banyak. Ya. Dan tadi tuh kunci jawabannya, jangan pelit. Ya itu jangan pelit kata kuncinya. Jangan pelit. Maka itu Ibu Presiden almarhum ngomong saya, oh gitu Pak Daud, iya Ibu gitu. Ya. Nah karena kan saya kan harus ngikutin maunya beliau. Kan, Ya. gitu. Pak Daud, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Salah satu keluarga saya di kampung dikirim sesuatu oleh dukun. Ya. Jadi di kampung dikirim oleh dukun, sekarang ini sedang sakit dan sesekali muntah keluar beling. Bagaimana cara atasi ini? Karena keluarga saya di kampung dan mereka itu Kristen, ya Kristen KTP aja Pak. Bisa doa jarak jauh, fokuskan bagian sini, 1, 2, sama pusar. Yang doa jarak jauh itu siapa nih Pak? Keluarga yang ada di sini atau yang di kampung? Yang di sini. Yang di sini mendoakan yang ada di kampung. Okay. Karena doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Oke. Kalau itu santet biasanya pusar. Atau bagian jantung atau bagian sini. Nah 3 titik itu difokuskan doa. Saya percaya doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah cara untuk memfokuskan sini dan sini bagaimana Pak? Caranya Pak yang dari Jakarta ini Pak? Ya fokuskan wajahnya. Oke. Dibayangin wajahnya sambil didoakan. Iya tapi jangan ngalamun. Iya. Konsentrasi. Iya. Jangan sampai ngalamun keluar nomor buntut. Wah. Iya, Oke. Oke. Terima kasih Pak Daud. Boleh sekali lagi Ya kita doa ya, tangan. angkat tangan. Ya doa angkat tangan. Darah Yesus hancurkan segala kutuk atas hidup kami. Darah Yesus hancurkan segala kutuk masa depan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh terkutuk, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus bekerja. Lawat kami saksi Tuhan dan nama Yesus ilmu dimuliakan. Yang percaya katakan amin.